mulai ibadah, baiknya kita berdoa dulu. Ayo duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami mau memulai ibadah kami, berkati ibadah kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk memulai ibadah kita, Ibu Chester mengajak anak-anak sekolah minggu untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Jangan lupa gerakannya dan nyanyikan dengan semangat. Kita nyanyikan lagu Laskar Kristus. Laskar Kristus, siap? Ayo! Tangannya kita angkat lagu pujian Bapa Engkau Baik. Bapa
Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus sudah berkat-Mu. Kau tetap menjaga kami, melindungi kami, memberikan kami umur yang panjang sehingga kami boleh bangun pada pagi hari ini Bapa. Boleh hidup sehat karena berkat-Mu, boleh menghirup udara ini sepuasnya karena berkat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus sudah berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami masih boleh beribadah, walaupun kami masih beribadah di rumah masing-masing. Engkau masih memberkati kami Bapa. Berkatilah kami Tuhan Yesus, dan ibadah kami pada pagi hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan Yesus yang baik. Berkati kami anak-anak sekolah minggu Bapa, berkati kesehatan kami Tuhan Yesus. Engkau yang menutup bungkus kami dengan darah yang kudus, sehingga kami boleh sehat, boleh kuat dalam masa pandemi ini Tuhan Yesus. Jauhkan kami dari virus corona Tuhan Yesus, sehingga kami boleh tetap sehat, boleh memuji memuliakan nama Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga kedua orang tua kami, orang tua kami berada, berkati kesehatan mereka, beri mereka umur panjang Bapa. Berkati setiap pekerjaan yang boleh mereka lakukan Bapa. Berkati setiap rezeki yang boleh mereka cari ya Tuhan Yesus, sehingga kedua orang tua kami boleh bekerja dalam nama-Mu, boleh mencari nafkah rezeki mereka untuk boleh mencukupi segala kebutuhan kami anak-anak sekolah. Beri kedua orang tua kami umur yang panjang Bapa. Beri mereka kesabaran dalam membimbing dan mendidik kami Tuhan Yesus. Karena kedua orang tua kami adalah perpanjangan tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami juga berdoa buat negara kami, negara Indonesia pada saat ini dalam masa pandemi karena virus corona. Tuhan yang menghalau virus corona ini dari tanah air Indonesia, sehingga Indonesia boleh bebas, boleh bangkit dari keterpurukan ini Tuhan, dan Indonesia boleh sembuh ataupun boleh bebas dari virus corona karena kami Bapa. Dan kami anak-anak sekolah minggu boleh bersekolah kembali Bapa, dan kami boleh hidup sehat karena berkat. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga gereja kami Tuhan, yang sudah lama tidak kami datangi, yang sudah lama tidak kami kunjungi Bapa. Tuhan yang memberkati gereja kami, rumah-Mu kudus Tuhan, sehingga pada hari-hari yang akan datang kami boleh beribadah lagi ke rumah-Mu Bapa. Berkatilah kami Tuhan Yesus. Berkati juga Amang Pendeta SB Purba, berkati Amang Ikan, berkati para sintua yang melayani Bapa di setiap minggunya Bapa. Berkati juga guru-guru sekolah minggu kami Bapa, dimanapun mereka berada, sehingga mereka juga boleh melayani Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di surga, Tuhan yang baik, sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman. Berkati kami Tuhan Yesus, sehingga kami boleh mendengarkan firman. Jauhkan si iblis yang selalu mengganggu kami Bapa, sehingga firman-Mu boleh bertumbuh di hati kami, boleh berakar, boleh berbuah yang baik. Terima kasih Bapa. Berkati juga Ibu Yesi yang menyampaikan firman. Pakai dia lebih heran lagi Tuhan Yesus, sehingga dia boleh menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Bapa di surga, Tuhan yang selalu. Berkati juga selanjutnya ibadah kami Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir acara ini, sehingga ibadah kami ini boleh berjalan. Terima kasih Bapa. Sebelumnya Tuhan, kami mohon ampun atas dosa-dosa kami yang kami lakukan sepanjang hidup kami, terutama pada pagi hari ini Bapa, sehingga kami boleh layak datang di hadapan-Mu dan dapat menerima berkat. Terpuji termulialah nama Bapa di surga dari sekarang sampai selama-lamanya. Hanya dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam anak-anak sekolah minggu. Selamat hari Minggu ya, dan selamat pagi. Nah, sebelum Ibu mulai memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil, nah Ibu mau tanya anak-anak dulu, apa kabar hari ini? Ya, sehat ya. Ibu harap semua anak-anak yang ada di rumah maupun di luar semua sehat dan sukacita ya. Nah, Ibu berdiri di sini, Ibu mau mengabarkan tentang firman Tuhan. Ayo, firman Tuhan apa? Nah, masih ingat tidak? Minggu yang lalu firman Tuhan kita itu bercerita tentang apa? Ayo, masih ada yang ingat tidak? Pasti ya, masih ingat ya. Karena firman Tuhan kita minggu ini juga menceritakan atau sambungan dari firman Tuhan kita yang minggu lalu. Ada yang bisa cerita dengan Ibu tentang apa? Iya, tentang Barnabas dan Paulus. Kemana mereka? Ke kota? Ya, ke kota Listra ya. Anak-anak harus ingat ya, kalau mereka
kitabnya dulu ya. Oke. Setelah kitabnya dipersiapkan, semua anak-anak duduk yang manis ya. Oke, siapkan hatinya. Nah, kalau sudah siap hatinya, sudah siap dengan Alkitabnya, cerita kita tentang Barnabas dan Saulus pulang ke Antiokhia. Oke, diulang sekali lagi ya. Barnabas dan Saulus pulang ke Antiokhia. Pulang berarti mereka udah pernah dong ke Antiokhia. Iya, oke, nanti ibu cerita ke situ. Nah, kelanjutannya ya, minggu yang kemarin, kalau Barnabas dan Paulus itu pergi ke Listra. Nah, kalau anak-anak masih ingat, di Listra itu orang-orang banyak yang mau mengenal Tuhan. Tetapi ada banyak juga yang sangat membenci kedua orang ini. Siapa? Barnabas dan Paulus. Kenapa mereka dibenci? Karena mereka ingin memberitakan tentang firman Tuhan, memberitakan tentang Tuhan Yesus yang baik. Nah, karena itu banyak orang yang menjadi percaya dan berubah menjadi seorang Kristen yang takut akan Tuhan. Oke. Nah, di Listra itu, di kota Listra, Barnabas dan Saulus bukan hanya diterima oleh orang-orang yang ingin mendengarkan firman Tuhan, tetapi di sana ada banyak orang Yahudi. Di sana orang-orang Yahudi sangat membenci dan tidak suka dengan Barnabas dan Paulus. Akhirnya di kota Listra itu Paulus pernah dilempari pakai batu sampai berdarah, pingsan dan jatuh. Karena apa? Karena mereka begitu bencinya tentang Tuhan Yesus, bencinya tentang orang-orang yang ingin memperkenalkan siapa sosok Tuhan Yesus. Oke, anak-anak, ngerti sampai di situ? Masih ingat kan? Oke. Nah, cerita kita untuk minggu ini masih berhubungan ya anak-anak ya, masih berhubungan tentang Barnabas dan Paulus ya. Barnabas dan Paulus mereka akan pulang ke Antiokhia. Nah, sebelum mereka pulang, ibu akan ceritakan tentang sedikit perjalanan mereka sebelum mereka pulang ke Antiokhia. Oke, sebelum mereka ke Antiokhia, daripada Listra ke kota Listra, mereka ke kota Derbe. Ya, apa namanya? Iya, ke kota Derbe ya anak-anak ya. Kota Derbe itu kota yang sangat berbeda dari beberapa kota yang telah dijalani oleh Barnabas dan Paulus. Ayo, kenapa Bu berbeda? Apa yang membedakannya? Nah, di sini Ibu mau cerita apa yang membedakan kota Derbe dan kota-kota lain yang pernah dikunjungi oleh Barnabas dan Paulus. Contohnya kotanya Listra, terus Antiokhia, apalagi? Ada berapa kota yang dijalani? Ikonium ya, kota Ikonium ya. Nah, di kota Derbe ini, begitu mereka tahu kalau seorang penginjil Tuhan akan datang ke kota mereka, mereka sangat sukacita. Ya, mereka menerima kedatangan orang yang ingin memberitakan tentang firman Tuhan dengan sukacita. Ya, sama seperti anak-anak ketika ibu ingin mengabarkan firman Tuhan, pasti anak-anak sangat senang sekali kan? Nah, sampai di situ di Derbe, begitu mereka sampai di Derbe, mereka mencari, mereka beribadah, mereka menceritakan tentang firman Tuhan dan orang Derbe senang sekali, ya. Mereka menjadi orang yang mengenal Tuhan Yesus, mereka menjadi orang-orang Kristen yang percaya tentang Tuhan Yesus. Nah, mereka bukan seperti orang-orang yang di Listra. Kenapa di Listra? Ya, orang-orang di Listra atau di kota-kota lainnya, mereka sangat membenci Barnabas dan Paulus. Mereka menjelek-jelekkan, ya. Mereka membenci, ya. Mereka marah, bahkan mereka dilempari dengan batu. Siapa di sini yang kalau dilempari batu itu mau? Pasti tidak ada yang mau ya anak-anak ya. Pasti semua orang yang dilempar batu itu marah, kecewa, ya kan? Pasti ya manusia kalau dilempari batu
pasti marah dan kecewa. Tetapi Paulus tidak marah dan tidak kecewa sama sekali ya. Dia tidak membenci orang-orang yang ada di Listra. Nah, itulah perbedaannya kota Derbe dan kota Listra. Di Derbe, kedua orang Barnabas dan Paulus sangat disenangi oleh mereka. Mereka senang begitu mereka memberitakan firman Tuhan, mereka sangat bersuka cita. Nah, berbeda kali dengan penduduk-penduduk yang lain di kota-kota yang lainnya, berbeda ya. Oke, pada saat itu setelah mereka di Derbe, apakah mereka akan tetap tinggal di sana? Tidak. Apakah kita kalau tinggal di suatu kota terus kita senang, terus kita selamanya mau tinggal di sana? Tidak ya anak-anak ya, karena Tuhan sudah memilih mereka untuk pergi ke beberapa kota untuk tetap memberitakan tentang firman Tuhan. Jadi tidak boleh hanya tinggal di satu kota ya. Sekalipun di Derbe itu mereka disenangi, diterima ya, tidak bisa mereka tetap tinggal selamanya di Derbe. Karena apa? Karena mereka sudah punya rencana untuk terus memberitakan firman Tuhan ya, untuk terus menyebut nama Tuhan Yesus ya, untuk terus melihat perubahan apakah di setiap kota yang mereka tempati orang yang mengenal Tuhan Yesus semakin bertumbuh atau semakin menurun. Mereka mau melihat perkembangan apa yang mereka dapat setelah mereka mengenal siapa Tuhan Yesus. Oke, tidak sampai di kota Derbe, Barnabas dan Paulus ingin pergi ke 3 kota lagi ya, 3 kota, yaitu ke kota Listra, ke kota Ikonium, dan ke kota Antioquia. Nah, sebelum mereka pulang ke Antioquia, mereka ingin melewati beberapa kota dulu yang sempat mereka jalani, yang sempat mereka lalui, dan yang sempat mereka memberitakan tentang firman Tuhan. Nah, di kota apa pertama mereka pergi? Iya, di kota Listra ya. Sekalipun Paulus saat itu disakiti, dilempar dengan batu ya, Paulus tidak membenci orang-orang Listra. Paulus tetap ingin semangat pengen balik lagi ke kota itu. Untuk apa? Iya, untuk melihat apakah orang-orang yang sudah mengenal Tuhan Yesus mereka semakin diubahkan, mereka semakin bertumbuh. Bertumbuh apa anak-anak? Bertumbuh menjadi orang yang baik, yang takut akan Tuhan ya. Nah, mereka ingin pergi ke kota Listra ya anak-anak. Dari Derbe mereka pergi ke kota Listra ya. Di Listra itu Paulus ingin memberitakan kepada jemaat-jemaat yang ada di sana, memberitakan kepada orang-orang yang sudah mengenal Tuhan Yesus, kalau ketika kita mengenal Tuhan Yesus semakin dalam lagi, maka akan semakin banyak cobaan, ujian, dan mungkin banyak masalah yang akan dihadapi. Nah, sampailah Paulus dan Barnabas di kota Listra. Mereka mengumpulkan semua jemaat yang sudah mengenal Tuhan Yesus. Dan di sana Barnabas dan Saulus mempunyai rencana. Apa rencananya, Bu? Nah, rencananya adalah sebelum mereka meninggalkan kota Listra, mereka ingin memilih satu pemimpin untuk semua jemaat, untuk semua umat Kristen yang sudah mengenal Tuhan. Mereka ingin mencari satu pemimpin dan ingin memberkati pemimpin itu. Nah, seluruh jemaat serta Barnabas dan Paulus, mereka berkumpul di tempat ibadah mereka. Mereka berdoa, mereka berpuasa karena mereka ingin meminta pertolongan Tuhan, bantuan Tuhan, penglihatan Tuhan.
karena mereka ingin mencari satu pemimpin yang bisa memimpin orang-orang Kristen di kota Listra. Setelah mereka berpuasa dan berdoa, Tuhan memberi petunjuk dan mereka menemukan satu orang yang bisa menjadi pemimpin di kota Listra. Nah, seperti di sekolah ya anak-anak ya. Kalau di sekolah kita kan pasti ada itu yang namanya ketua kelas, ya kan? Nah, ketua kelas inilah nanti yang akan memimpin anak-anak menjaga untuk tidak ribut, benar tidak? Iya, begitulah ya. Begitulah seorang Paulus dan Barnabas ingin mencari seorang pemimpin yang bisa mendidik, memberkati, mengajar anak-anak mengajar jemaat Kristen di kota Listra. Nah, setelah mereka menemukan seorang pemimpin, Paulus dan Barnabas serta jemaat semua mendoakan salah seorang pemimpin jemaat yang ada di kota Listra. Itulah tujuan daripada Barnabas dan Paulus. Setelah dari kota Listra, ayo kemana lagi mereka pergi? Iya, mereka ke Ikonium. Mereka pergi ke kota Ikonium. Untuk apa? Untuk apa Bu mereka pergi ke sana? Sama anak-anakku, mereka pergi ke sana adalah tujuannya untuk melihat, ya, ingin melihat orang-orang Kristen yang ada di Ikonium perkembangannya seperti apa. Apakah mereka semakin rajin berdoa, semakin rajin mendengarkan firman Tuhan, atau mereka semakin malas, atau mereka semakin jahat. Nah, disitulah Barnabas dan Paulus ingin pergi kembali ke kota Ikonium. Dari Listra, berhari-hari mereka terus berjalan, sampailah mereka ke kota Ikonium. Nah, begitu sampai di Ikonium, orang-orang yang sudah mengenal Tuhan Yesus sangat sukacita sekali ya mendengar kalau Barnabas dan Paulus datang kembali. Ya, sama seperti di kota Listra, mereka mengumpulkan semua jemaat yang sudah mengenal Tuhan Yesus, yang sudah menjadi Kristen, dikumpulkan dan mereka juga berdoa dan berpuasa karena mereka ingin mendapat petunjuk untuk mencari seorang pemimpin yang keren di Ikonium ya. Pemimpin yang benar-benar takut akan Tuhan, yang benar-benar bisa memimpin seluruh jemaat Kristen yang ada di Ikonium. Nah, dengan berpuasa, dengan berdoa, mereka sangat sukacita sekali ya anak-anak ya. Mereka sangat sukacita sekali karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah memiliki atau semakin banyak orang yang takut akan Tuhan ya. Semakin banyak orang yang diubahkan di Ikonium. Oke anak-anakku, sampai di Ikonium apakah selesai sampai di situ? Tidak. Setelah mereka melihat perubahan orang-orang di Ikonium semakin membaik ya, dari yang jahat menjadi baik. Mereka jadi sering dengar-dengaran firman Tuhan, mereka sering berdoa, mereka saling berkumpul dan saling memuji Tuhan. Oke, sampai di Ikonium, terakhir sekali tempat yang ingin dijalani Barnabas dan Paulus adalah yang terakhir sekali yang ingin mereka jalani adalah Antioquia. Ya. Dari Antioquia, sebelum mereka sampai atau pulang ke Antioquia, mereka turun ke kota pelabuhan namanya Derga dan Atalia. Ya, pelabuhan itu bernama Derga dan Atalia. Dari situ mereka naik kapal berlayar sampai ke Antioquia. Ya, anak-anak jauh ya perjuangan mereka ya. Mereka bukan langsung pulang ke Antioquia, tapi mereka mengunjungi beberapa kota dulu. Mereka ingin melihat dan mengenal serta menyaksikan apakah orang-orang yang di sana semakin bertumbuh di dalam firman Tuhan ataukah semakin menurun ya, ataukah mereka semakin buruk atau semakin jahat ya. Tetapi tidak, ternyata mereka yang semakin mengenal Tuhan, mereka semakin mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus. Nah, oke anak-anak, ketika mereka sudah berlayar dan sampai di Antioquia, orang Antioquia begitu senang sekali ya. Senang sekali melihat Barnabas dan Paulus
datang. Yang mereka sama sukacita, orang yang mengabarkan Injil yang diutus Tuhan telah datang kembali ke tempat kita. Mereka sukacita dan mereka bersorak-sorai ya. Nah, begitu sampai dia di Antioquia, anak-anak tahu tidak apa yang diceritakan Barnabas dan Paulus? Apakah mereka menceritakan tentang mereka yang difitnah, mereka yang dijelek-jelekkan, mereka yang diusir, dan mereka yang dilempar pakai batu? Tidak, bukan itu yang diceritakan. Tetapi apa? Tetapi yang mereka ceritakan adalah berkat Tuhan yang sepanjang hari mereka memberitakan firman Tuhan, semakin banyak orang yang mengenal Tuhan. Keren tidak? Iya, keren. Semakin banyak orang yang memuji Tuhan. Mereka bercerita kepada orang Antioquia. Bukan hanya orang Yahudi saja yang mengenal Tuhan, tetapi orang-orang Yunani dan dari beberapa kota, semua semakin mendekat kepada Tuhan. Semua telah menjadi Kristen dan telah mengenal siapa Tuhan Yesus. Nah, Barnabas dan Paulus menceritakan kalau semakin banyak orang yang diselamatkan. Kenapa mereka diselamatkan? Karena telah mengenal Tuhan Yesus. Oke anak-anak, dari firman Tuhan kita tadi yang tertulis di Kisah Para Rasul 14 dari ayat 21 sampai 28 yang tentang menceritakan kembalinya Barnabas dan Paulus ke Antioquia. Nah, dari sini, dari firman Tuhan kita ini, ada tidak yang anak-anak bisa simpulkan firman Tuhan kita mengajarkan tentang apa? Ayo. Dari firman Tuhan kita ini, nah, anak-anak, apa yang bisa diambil oleh anak-anak? Firman Tuhan apa? Mengajarkan tentang apa? Nah, oke, Ibu kasih tahu ya. Yang pertama ya, anak-anak Tuhan Yesus harus selalu mau dengar-dengaran tentang firman Tuhan. Itu yang pertama sekali ya. Harus mau setiap saat ada waktu kita harus mau mendengarkan tentang firman Tuhan. Pada saat ibadah kita harus tentram, harus tertib, dan harus dengan hati niat mendengarkan firman Tuhan. Oke, yang kedua, anak-anak juga harus taat akan firman Tuhan. Jadi bukan hanya mendengarkan, tetapi juga harus taat. Taat gimana Bu Yesi? Nah, taat gimana? Harus taat dong. Katanya jangan berbohong. Nah, anak-anak tidak boleh berbohong. Jangan bermalas-malasan. Anak-anak juga tidak boleh bermalas-malasan ya. Anak-anak harus tetap rajin. Nah, yang ketiga, firman Tuhan kita mengajarkan anak-anak Tuhan yang sudah mengenal Tuhan dan yang menerima Tuhan Yesus akan mengalami ujian, akan mengalami cobaan, bahkan akan ada datangnya masalah terus-menerus. Tetapi Tuhan mau kasih tahu kepada anak-anak, walaupun banyaknya masalah yang kita jalani, ketika kita ingin memperdalam, ingin memperluas, ingin mengenal Tuhan Yesus lebih jauh, Tuhan senantiasa ada di samping kita. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak. Ya, oke anak-anak, mengerti firman Tuhan kita untuk minggu ini? Iya, pasti mengerti ya, karena Ibu sudah jelaskan apa yang anak-anak sekolah minggu harus lakukan. Ingat ya anak-anak, rajin mendengarkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan ketika kita ingin melakukan firman Tuhan, ketika datangnya masalah, kita tidak boleh gentar. Kita harus tetap semangat. Oke? Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu firman Tuhan kita. Sebelum Ibu akhiri, kita berdoa dulu ya. Oke. Untuk Alkitabnya bisa ditutup, tangannya dilipat, ya. Kita bersatu di dalam doa. Oke, anak-anak, semua sudah siap?
Oke, kita bersatu dalam doa ya. Bapa yang baik, terpuji termulia namamu Tuhan untuk segala kasih setia Tuhan yang tidak pernah lepas dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena hari ini hamba-Mu bisa mengabarkan firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan kepada anak-anak sekolah minggu, baik yang ada di rumah maupun yang ada di luar. Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan hari ini Bapa menceritakan tentang Barnabas dan Paulus bisa menjadi terang bagi jalan kami, bagi jalan anak-anak sekolah minggu, bisa menjadi panutan dalam kehidupan kami sehari-hari, juga dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu. Firman Tuhan yang mengajarkan kami, sekalipun banyaknya masalah yang datang dalam kehidupan kami untuk tidak boleh gentar, tidak boleh takut, tetapi terus dan berapi-api bersemangat memuji, memuliakan firman Tuhan, serta melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, di balik itu semua kami memiliki banyak sekali dosa, kami memiliki banyak sekali kesalahan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, Engkaulah yang mengampuni segala dosa-dosa kami, baik kami sebagai guru-guru sekolah minggu, baik sebagai anak-anak sekolah minggu, maupun orang tua dari anak-anak kita sekolah minggu. Tuhan Yesus, Engkaulah yang ubahkan sikap kami dari yang tidak baik menjadi lebih baik, dari yang belum mengenal Tuhan Yesus menjadi jauh lebih mengenal Tuhan Yesus, dari yang tidak melakukan firman Tuhan menjadi senantiasa melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu di pagi hari yang indah ini. Berkatilah senantiasa kehidupan kami Bapa, baik Bapa dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu maupun orang-orang tua, dan baik maupun kami yang guru-guru sekolah minggu yang ada di dalam rumah Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami masing-masing. Berkatilah Bapa negara kami ini, jauhkanlah dari segala virus apapun yang berbahaya dari kami. Karena kami percaya kehidupan kami berada di dalam genggaman tangan Tuhan. Dan kami percaya ketika kami menyebut nama Tuhan, menyembah Tuhan, saat itu juga Tuhan Roh Kudus datang kepada kami, menjaga kami, menyertai kami, melindungi kami Bapa. Dan tidak ada satupun virus atau penyakit apapun yang mampu Bapa menyentuh tubuh kami. Terima kasih Tuhan karena berkat dan karunia Tuhan selalu ada dalam setiap napas kehidupan kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita ucapkan amin. Nah, kita baru selesai mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang tahu isi khotbah kita tadi? Ya, tentang Barnabas dan Paulus pulang ke Antiokhia. Sebelum kita akhiri ibadah kita, sebaiknya kita mengangkat lagu pujian Ada Satu Sobatku. Ayo Bang Ando. Tinggalkan diriku.
Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur Tuhan di minggu pagi hari yang cerah ini. Kami boleh memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami boleh masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapak, semua karena kebaikan kemurahan Tuhan bagi kami. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Bahkan kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah sampai kepada kami boleh menjadi pelita bagi hidup kami Tuhan. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman, boleh menjadi saksi-saksi Kristus dalam kehidupan kami, supaya kami boleh memberitakan bagaimana Tuhan berkuasa, bagaimana Tuhan maha besar, bagaimana Tuhan penuh dengan kasih. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah kami Tuhan boleh menjadi anak-anak yang sungguh luar biasa di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, ketika kami beribadah Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kalau kami tidak sungguh-sungguh di dalam beribadah Tuhan, kami menjauh daripada-Mu Tuhan melalui pikiran kami. Ampuni kami Tuhan. Biarlah Tuhan setiap minggu kami boleh terus beribadah Bapa. Berkatilah ibadah yang sudah kami lakukan Bapa. Biarlah ibadah kami boleh menyenangkan hati Tuhan dan boleh menjadi rupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa Tuhan kita, penyertaan Roh Kudus, itulah yang menyertai, memberkati kita hari ini, besok, sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Sama-sama kita katakan amin.